Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Sahabat Matematik. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait soal-soal latihan komprehensif yang ini merupakan tes ya, ataupun ujian yang harus dilewati oleh setiap mahasiswa pendidikan matematika biasanya. Nah, oke, nah tapi sebelumnya pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe dan silahkan di-share buat teman-temannya. Nah, oke baik. Nah, ini langsung aja nih Pak di layar sudah terlihat ya bahwa ini ada beberapa soal terkait soal komprehensif, yaitu terkait kemampuan matematisnya. Dan kita akan membahas terkait soal-soal berikut ya. Oke, ini ada beberapa soal. Oke, kita lanjut untuk soal yang pertama mungkin. Oke. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya untuk yang nomor 1 ya. Kalau untuk nomor 1 mungkin masih bisa teman-teman lebih mudah gitu ya kita jawabnya ya. Nomor 1 itu kan hanya kita buat perkalian biasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dikali dengan 0 faktorial dibagi dengan 1000. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu ya berapa 0 faktorial ini berapa gitu ya. Dan ingat 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, oke. Karena itu 1 berarti kan 1 per 1000 ya. Ya udah, berarti ini kita kalikan 1 kemudian bagi 1000. Maka hasilnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan belakang koma itu karena dibagi 3 berarti belakang koma 3 gitu ya. Oke. Oke gitu ya teman-teman. Oke, bisa dipamin. Kemudian kita lanjut untuk yang nomor 2. Untuk nomor 2, yaitu soalnya adalah diketahui ABCD sebuah segi 4 gitu. Jika diketahui sudut A sama dengan 3x tambah 20, sudut B 2x tambah 20, sudut C 3x kurang 45, dan sudut D adalah x tambah 5. Tentukan selisih sudut terbesar dan sudut terkecil. Oke teman-teman, ini untuk yang nomor 2 kita bahas sama-sama ya. Nah, ini diketahui segi 4. Nah, kita buat segi 4 itu bebas ya, sembarang. Yang penting dia segi 4. Ini jangan kita buat untuk dia itu berbentuk persegi gitu. Kalau misalnya kita bentuk persegi itu sudah salah ya, ataupun kita salah memahami definisi terkait segi 4. Nah, oke. Nah, di sini katanya kita misalkan sini A, B, C, D ya. Nah, di sini A diketahui tadi A tadi adalah berapa tadi A? 3x tambah 20. 3x tambah 20. Kemudian B adalah 2x tambah 20. Kemudian C adalah ini ya, C 3x kurang 45. Kemudian D adalah x tambah 5. Oke, ini tidak jelas ya. Jadi teman-teman bisa lihat di soalnya. Oke, nah berdasarkan ini kita tahu bahwa ciri khas ataupun karakteristik dari segi 4 itu jumlah semua sudut itu adalah 360 ya untuk segi 4. Nah, kita tahu bahwa sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D adalah 360 karena dia segi 4. Nah, di sini kita udah diketahui ya berapa masing-masing nilai sudutnya, yaitu 3x tambah 20 tambah 2x tambah 20 ya. Kemudian sudut C tambah 3x kurang 45, kemudian tambah x tambah 5 sama dengan 360 gitu ya, harus 360. Nah, sekarang ini bisa kita ini ya, sesuai dengan aljabar ya, permainan aljabar, sini matematika aljabar. Sini 3x kemudian tambah 2x berarti 5x tambah 3x berarti 8x kemudian ditambah x berarti 9x. Oke, dapat. Kemudian yang tinggal ini konstantanya 20 tambah 20 40 ya. Dikurangi minus 45 berarti negatif 5 tambah 5 berarti 0 ya. Berarti tambah 0 sama dengan 360. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita peroleh x-nya berapa ya? Berarti x sama dengan 360 derajat dibagi dengan 9. Maka x adalah berapa teman-teman dibagi ini? 45 derajat. 40 derajat ya, sorry. Ini 40 derajat. 360 dibagi dengan 9 berarti x-nya adalah 40 derajat. Nah, sekarang kita cek yang A berapa? Berarti sudut A berapa? 3x. 3x tambah 20. Berarti 3x tambah 20. Itu setara dengan 3 kali x berarti 40 tambah 20 berarti 140 teman-teman ya. Kemudian sudut B kita peroleh 2x tambah 20. Berarti 100 derajat. Kemudian sudut C
3x berarti 3x ya, 3x kurang 45. Nah, 3 kali x adalah 120 kurang 45 berarti 75 ya. 75 derajat. Kemudian yang D adalah x tambah 5. Berarti ya 45 derajat. Nah, kita udah dapat ternyata nilai-nilai sudutnya adalah 140, 100, kemudian 75 derajat dan 45 derajat. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan selisih sudut terbesar dan terkecil. Nah, sekarang yang terbesar berarti ini ya, sudut A ya. Sudut A. Dan yang terkecil adalah sudut B. Sekarang kita hanya kurangi sudut terbesar, yaitu sudut A dikurang sudut D. Karena selisihnya, yaitu 140 derajat dikurang 45 derajat. Nah, hasilnya berapa teman-teman? Berarti 95 derajat. Oke ya, sudah selesai ya. Semoga bisa difahami untuk yang nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang nomor 3 ya. Oke, nomor 3 itu soalnya terkait integral, bahwa nilai dari integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 2pi dari x sin x dx adalah gitu ya. Oke, kita selesaikan. 0 x sin x dx. Ini terkait integral teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya untuk cara menyelesaikan integral itu kan ada banyak, bisa substitusi, bisa parsial dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan menggunakan parsial karena kalau misalnya kita menggunakan substitusi ataupun misalkan U seperti itu tidak ketemu gitu untuk nilai U-nya gitu. Nah, jadi di sini ingat ya, kalian teman-teman harus ingat untuk sifat ataupun tata cara dari pengerjaan tahap-tahap yang parsial gitu. Kan ada misalnya integral U dv sama dengan U kali V dikurang integral V du. Seperti itu ya. Nah, kalian harus ingat gitu untuk yang ini rumusnya. Oke, nah dari sini kita misalkan ini U dan ini dv ya. Nah, berarti U sama dengan X ya. Maka du berapa? Berarti du sama dengan dx. Kemudian dv sama dengan sin x dx. Maka kita peroleh V-nya adalah, kita integralkan ya. Integral dari sin x dx adalah berapa? Nah, integralnya. Ini mungkin saya kasih ya, ini integralkan, kita integralkan. Kita peroleh V sama dengan integral sin x adalah min cos x ya. Oke. Nah, kita udah dapat U dan V-nya. Sekarang kita substitusikan ke rumusnya. Berarti kita lanjut ke sini ya. Untuk batasnya mungkin kita abaikan dulu ya untuk batasnya. Oke, nanti tinggal kita substitusikan berapa batasnya. Oke, integral U dv sama dengan U kali V. U-nya adalah X, kali V-nya adalah min cos X. Kurang integral V-nya berapa? V-nya min ya, min cos X, kemudian du. Du-nya dx gitu ya, oke. Nah, ini sama dengan, ini jadi min X cos X, kemudian ini jadi plus ya. Plus integral dari cos X dx gitu, cos X dx. Berarti cos X dx integralnya adalah sin X ya. Sin X. Oke, nah di sini baru kita ternyata ininya sudah ini nilainya. Nilai integralnya. Sekarang kita masukkan dengan batasnya tadi adalah 0 sampai 2pi dari X sin X dx. Nah, untuk yang ini tadi ya, yang ini. Untuk yang bagian ini. Berarti X cos X, kita substitusikan untuk batasnya, tambah sin X dengan batas tadi 0, 2pi ya. Oke, sekarang kita masukkan yang ini. Kalau untuk yang 0 ya, ini pasti nilainya 0 ya, berarti tinggal kita substitusikan untuk yang 2pi. Nah, ini X-nya 2pi, cos 2pi berapa teman-teman? Berarti cos 360 ya, berarti 1 ya, berarti ini tinggal 2pi. Nah, kemudian ini sin 2pi, sin 2pi berapa? 0 ya. Berarti ini jawabannya adalah 2pi. Oke, bisa dipahami teman-teman ya, jadi jawabannya adalah seperti ini. Ini nomor 4, kita lihat bahwa, perhatikan bahwa, ini misalkan fx sama dengan negatif x pangkat 3 tambah x kuadrat, 3x kuadrat tambah 9, kemudian sama ditanya
maka fx turun pada interval berapa gitu ya ditanya. Oke, nah ini teman-teman harus tahu ya, nomor 4 ini terkait apa, yaitu terkait interval naik dan interval turun. Nah, ini kita akan membahas ini ya, terkait jawabannya, gimana sih cara jawabnya. Oke, untuk yang nomor 4. Nah, nomor 4 di sini, kita harus tahu kapan dia naik, kapan dia turun. Nah, dia fungsi itu naik ketika turunan pertamanya lebih dari 0. Dan yang kedua, ini dia naik ya. Kemudian yang untuk yang turun ketika dia fx-nya itu kurang dari 0. Sekarang pertanyaannya adalah kapan dia itu turun gitu ya. Nah, maka kita pakai yang ini. Yang kapan dia turun, yang ini. Turun ya. Oke, berdasarkan itu kita harus cari dulu berapa turunan pertamanya. Harus kurang dari 0. Maka turunan pertamanya adalah ini ya. Turunan dari min 3x itu berarti kan min 3x kuadrat tambah 2 kali 3 berarti 6x. Nah, ini kurang dari 0. Nah, ini dia ya. Nah, ini kita bisa faktorin berarti menjadi kita keluarin 3-nya ya. 3x, kemudian keluarin. Ini sama ini tinggal min x, kemudian tambah 2 ya, teman-teman ya. Kurang dari 0. Nah, di sini kita punya dua kemungkinan. Yang pertama, x sama dengan 3x sama dengan 0, berarti x sama dengan 0. Kemudian yang kedua, min x tambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2, teman-teman ya. X sama dengan 2. Nah, sekarang kita punya dua interval. Sekarang kita gambar garis bilangannya itu. Satu dia di 0, kemudian satu lagi dia di 2. Oke, sekarang kita lihat ini kan ada 1 gitu ya. Ini daerah 2, ini ada daerah 3. Sekarang kita lihat di mana interval dia naik dan turun. Caranya tinggal kita substitusikan titiknya itu yang ini, di antara ini, interval ini, 0 dan 2 ini, ke bagian ini, fx kurang dari 0 ini. Oke, yang pertama mungkin di sini di antara 0 dan 2 kita ambil 1 ya. Karena ada 1, kita substitusikan ke bagian yang ini, kita substitusikan ke sini. Berarti kita peroleh ini negatif 3 dikali 1 kuadrat ya, berarti 1 negatif 3. Kemudian ditambah 6 kali 1, berarti 6. Berarti 6 negatif 3 tambah 6. Berarti positif ya. Nah, berarti di interval ini nilainya positif. Nilai positif. Nah, sekarang di bagian kanan kita cek. Bagian kanan misalnya kita ambil 3. Nah, itu 3 berarti ini 3 kali 3, 9. 9 dikali negatif 3 ya. Negatif 27 tambah 6 kali 3, 18. Berarti dia negatif. Oke, dan di sini otomatis juga negatif gitu, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau misalnya sini kita sudah dapat positif gitu ya, maka di sini lanjutnya adalah negatif, positif, negatif kayak gitu. Untuk kalau misalnya ada titik-titik yang ininya. Nah, maka di sini kita peroleh di sini negatif dan sini negatif ya. Ternyata fx itu turun, fx turun pada interval ini ya, x kurang dari 0 dan x itu lebih dari 2. Nah, itulah dia teman-teman. Maka jawabannya seperti ini. Nah, 1x kurang dari 0, kemudian x lebih dari 0. Gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Nomor 5. Nah, di sini ditanya gradien garis yang tegak lurus dengan persamaan garis min 3, negatif 3x kurang 2y sama dengan 5. Ini berarti kita cari berapa gradiennya ya. Teman-teman harus ingat ya bahwa syarat dia tegak lurus itu adalah gradien 1 dikali dengan gradien kedua sama dengan negatif 1. Kita misalkan yang garis yang ini negatif 3x kurang 2y sama dengan m. Ini gradiennya adalah gradien pertama ataupun m1. Maka kita cari dulu ya berapa gradien yang ini. Nah, kita paham ya, min 2x sama dengan 3x tambah 5. Kita pindah ruas untuk yang x-nya. Maka y kedua ruas kita bagi dengan negatif 2. Maka ini tinggal negatif per 2x, negatif 5 per 2. Nah, sekarang yang untuk yang dikatakan m itu adalah yang ini. Yang ada x yang di depan x ini. Ketika y udah sama dengan kayak itu. Dia udah bentuk seperti ini. mx tambah c gitu misalnya. Maka inilah yang gradien. Maka kalau kita sesuaikan, maka inilah gradiennya ya. Maka kita peroleh bahwa M1 sama dengan negatif 3 per 2. Sekarang, kita cari berapa sih gradien ini, gradien garis yang kedua.
ketika dia tegak lurus dengan garis yang ini, garis pertama ini tadi. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus ini. Berarti M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1 sama dengan negatif 3/2 dikali M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan, ini berarti menjadi negatif kali negatif ya. Ini jadi negatif 1 dibagi, kita boleh gini juga. Maka hasilnya adalah 2/3. Oke, nah jadi deh. Jadi ini hasil dari gradiennya. Oke, bisa dipahamin ya. Hasilnya adalah 2/3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, di soal nomor 6 ini, soalnya adalah diketahui garis EH memotong AB dan CD masing-masing di titik F dan G. Jika ruas garis AB itu dan CD itu sejajar, maka sejajar gitu ya. Sudut EFB sama dengan 2x kurang 100 dan sudut CGF sama dengan x tambah 40, maka tentukanlah sudut DGH. Oke, itu ya. Nah, ini terkait dengan garis gitu ya. Oke, kita bahas untuk yang nomor 6. Nah, di sini kita tahu yang pertama adalah memotong tadi ya. Selain itu ada ruas garis AB. Itu dia sejajar dengan ruas garis CD. Itu ya. Kemudian sudutnya juga diketahui nih. Sudut EFB, kemudian sudut sudut CGF gitu. Nah, di sini ada garis AB gitu ya. Ini dia sejajar ya. Kita buat ini sejajar, ini sejajar. Ini misalnya ruas garis AB tadi. AB, kemudian ini yang CD ya. Ruas garis CD. Nah, di sini ada garis EH. Garis EH memotong garis itu. Gini misalnya, garis ini. Dan itu garis ini sejajar gitu ya. Dan ini titik F. Ini tadi EH ya. Ini garis ini berpotongan dengan D adalah titik G. Itu ya untuk langkah awalnya. Dan sekarang, karena ini sejajar, maka berlaku yang bagian sudut-sudut itu. Teman-teman harus tahu ya, kalau misalnya ada dua garis sejajar, kemudian dipotong dengan satu garis, atau kalau teoremanya itu seperti ini, ada dua garis kemudian dipotong oleh satu garis gitu ya, satu garis yang lain, kemudian membentuk sudut-sudut, misalnya sudut sehadapnya itu sama, maka itu dikatakan dua garis itu sejajar. Karena di soal ini sudah diketahui garis ini sejajar, maka berlaku yang dinamakan ada sudut sehadap, sudut sepihak, dan sudut dalam berseberangan seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang diketahui bahwa sudut EFB itu sama dengan 2x kurang 100. Mana sudut EFB ya? EFB adalah, berarti ini ya, berarti yang ini 2x kurang 100. Oke. Kemudian sudut CGF, mana CGF, berarti yang ini ya. Nah, yang ini sudutnya adalah x tambah 40. Oke, sekarang apa sih kaitannya? Sehingga nanti ditanya ini adalah sudut yang ini ya, DGH, berarti ini yang ditanya. Berapa sudutnya? Ini yang ditanya. Nah, sekarang apa sih kaitan dari sudut-sudut yang ini? Oke, di sini kita tahu kalau misalnya ada yang namanya sudut sehadap, kemudian sudut sepihak, kemudian sudut bertolak belakang gitu ya. Nah, di sini kita tahu bahwa ini sudut yang ini bertolak belakang dengan ini. Otomatis sudut yang ini nanti akan sama dengan sudut yang ini. Oke, gitu ya. Yang ini juga akan sama dengan sudut yang ini. Oke, di sini ada yang nama sudut sehadap. Sudut sehadap itu yang ini, bagian yang ini. Kalau akan sama bagian yang ini ya. Saya tandai yang ini. Yang ini. Sudut yang ini akan sama dengan sudut yang ini. Sudut CGF ini akan sama dengan sudut AFE itu. Akan sama karena dia namanya sehadap. Oke, karena itu sama maka ini kita tulis X tambah 40 ya karena sama. Oke. Pasti ini nanti juga sama dengan yang ini karena namanya sudut sehadap. Oke, sekarang kita pahami yang baru bahwa jumlah sudut berpelurus, sudut pelurus gitu ya. Itu adalah berapa? 180 derajat ya. Oke, 180 derajat. Karena ini adalah AB ini pelurus, maka kita totalkan X tambah 40, kemudian ditambah dengan sudut 2X kurang 100 itu harus sama dengan 180, karena dia pelurus. Maka kita tambahkan X tambah 40 tambah 2X kurang 100 harus sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang ini permainan aljabar ya. X tambah X berarti 3X. Kemudian 40 kurang 100 berarti 60 derajat. 60 gitu ya.
sama dengan 180 derajat. Nah, yaudah kita pindahkan yang ruas ini, atau jadi tambah 60 derajat. Maka 3X sama dengan 240 derajat. Berarti X sama dengan berapa? 24 bagi 3, berarti 80 teman-teman ya. 20. X sama dengan 80 derajat. Oke, X sudah kita dapat. Sekarang yang ditanya berapa sudut DGH. DGH gitu ya, DGH. Karena sudut DGH sama dengan sudut CGH, karena sudut CGH ya, CGF gitu ya, sama dengan sudut DGH karena tolak belakang gitu ya, tolak belakang. Nah, maka ini kita peroleh ya, tadi sudut CGF adalah X tambah 40 sama dengan sudut DGH. Nah, maka X-nya adalah 80, berarti 80 tambah 40, berarti hasilnya adalah 100 derajat. Oke, udah siap ya. Jadi, besar sudut DGH adalah 120 derajat. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal ke-7. Nah, ini diketahui persamaan garis S 1000Y dikurang 2000Y. Ini Y sama Y ya. Mungkin maksud soal itu satu adalah ini ya. Mungkin sini X gitu ya. Ini X ya. Kita misalkan ini X. Yang pertama itu X. Kemudian yang kedua itu Y. Tambah 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 0. Jika garis S tegak lurus dengan garis T yang melalui titik min 2, min 5, maka persamaan garis T adalah, nah ini sama seperti pembahasan sebelumnya terkait persamaan garis yang saling tegak lurus. Oke, kita tahu bahwa persamaan garis S ya, itu adalah 1000, kita anggap ini X ya, 1000X kurang 2000Y tambah 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita cari dulu gradiennya ya. Nah, sama seperti tadi, berarti yang ruas yang lain kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Berarti ini jadi min 1000 negatif 1000X kurang 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah, ini sama-sama kita bagi dengan 2000. Nah, ini tinggal 2. Berarti ini bagi negatif 2000 adalah 1/2X ya. Kemudian ini tambah 1, 2, 3, 4, 5 per 2000. Ini enggak kita bagikan, enggak apa-apa, karena kita hanya fokus ke gradiennya. Nah, sekarang gradien garis S adalah ini. Gradiennya M1 kita misalkan adalah 1/2. Gradien MS gitu ya, MS saja. MS adalah 1/2. Nah, sekarang jika garis S tegak lurus dengan garis T yang melalui titik negatif 2 dan negatif 5, maka persamaan garis T adalah ini negatif, ini X, Y ya, negatif 2, negatif 5. Maka garis T adalah, oke, kita tahu bahwa kalau misalnya dia tegak lurus bahwa M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Kita misalkan M1 itu adalah MS, maka ini dikali dengan MT sama dengan negatif 1 ya. Nah, MS kita udah peroleh adalah 1/2. Maka MT sama dengan negatif 1. Maka kita peroleh MT sama dengan negatif ini ya. Negatif 2 ya teman-teman ya. Oke, kita peroleh hasilnya adalah negatif 2. Nah, sekarang kita tentukan persamaan garis yang melalui 2 titik. Persamaan garis melalui 1 titik ya. Ya, 1 titik, negatif 2, negatif 5. Kemudian gradiennya adalah negatif 2. Ya udah, kita masukkan, berarti Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, Y dikurang X1-nya adalah negatif 5, Y1 ya. Kemudian M-nya adalah negatif 2 kali X, negatif 2 ya. Kemudian ini Y tambah 5, ini jadi negatif 2 kali X ya, negatif 2X. Kemudian ini negatif kali negatif, positif ya. Negatif 2 dikali positif 2, berarti negatif 4. Nah, maka Y sama dengan negatif 2X, ini negatif 9, inilah dia hasilnya. Atau bisa kita pindah kedua ruas jadi 2X tambah Y tambah 9 sama dengan 0. Oke, sudah siap ya, untuk ternyata persamaan garis T adalah 2X tambah Y tambah 9. Nah, ini nomor 8 ya.
penyelesaian dari 3 dikali dengan 3x kurang 2 kurang dari 2 dikali 2x tambah 3 adalah. Nah, ini yang ditanya adalah penyelesaiannya ya. Oke, kita coba bahas untuk yang nomor 8 ini. Oke ya, teman-teman bisa lihat ya. Oke, nomor 8 kita akan bahas. Nomor 8. Ini penyelesaiannya. Nah, ini soal ini ya, terkait pertidaksamaan gitu. Nah, teman-teman juga harus tahu ya bagaimana sih cara untuk penyelesaiannya. Nah, ini diketahui soalnya seperti ini, maka kita seperti biasa, yaudah ini kita selesaikan dulu untuk yang ruas kiri ya, bisa. Berarti ini kita sederhanakan, 3 kali 3x berarti 9x, 3 kali minus negatif 2 berarti negatif 6, kurang dari 2 dikali 2x, gitu ya. Berarti 4x, tambah 2 kali 3 adalah 6. Nah, ini kedua ruas kita kurangkan dengan negatif 4x, kemudian kita tambah dengan 6x supaya yang ini dan ini bisa hilang gitu. Oke, kalau misalnya ruas kiri kita tambah dengan 4x, maka 9x tambah 4x ya, tambah 4x. Bukan tambah ya, kita kurang ya, kita kurang dengan 4x, kemudian sini kita tambah 6 jadi 0 ya. Kemudian sini kurang jadi 6 tambah 6 gitu. Oke, di sini kita sederhanakan 9x kurang 4x adalah 5x. Ini kurang dari 12. Nah, maka kita peroleh x kurang dari kedua ruas kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah x kurang dari 12 per 5. Oke, ini ya ternyata penyelesaiannya adalah x kurang dari 12 per 5. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 di sini bentuk paling sederhana. Ini dicari yang paling sederhana. Oke, kita sederhanakan ini 5x tambah 1 per x kurang 3 kurang 2 min 3x ya. Kemudian per x tambah 3. Nah, di sini kita kali silang aja ya. Kita kali silang. Nah, sini penyebutnya kita kali silang. Berarti 3x, x kurang 3 kali dengan x tambah 3. Kemudian ini gitu juga. Berarti 5x tambah 1 kita kali dengan x tambah 3. Kemudian ini kita kali juga. Ini jadi negatif kurang x kurang 3 kali 2 kurang 3x. Oke ya. Nah, kemudian sini kita bawa. Ini kita kali ke dalam berarti 5x kuadrat tambah 15x tambah x tambah 3 ya. Nah, ini juga ini negatif. Kita kalikan ini x kali 2 berarti 2x kurang 3x kuadrat. Ini min 3 kali 2 min 6. Kemudian min kali negatif, negatif kali negatif plus, berarti plus 9x. Nah, oke. Per yang penyebut kalau ini kan bisa kita kalikan jadi ini kali ini aja gitu ya. Ini juga kali ini gitu. Berarti ini jadi x kuadrat kurang 9. Oke, sama dengan ini kita sederhanakan berarti jadi 5x kuadrat tambah 16x tambah 3 ya. Kemudian ini kita sederhanakan juga jadi kurang 2x sama ini berarti negatif 11x. Ini juga positif, negatif kali negatif ya, kita lepas tanda kurungnya berarti jadi 3x kuadrat. Ini negatif 6 jadi positif ya, positif 9 ya. Positif 9. Oke, per x kuadrat kurang 9. Nah, sekarang ini 5x kuadrat, dengan ini kita seranakan ya, berarti jadi 8x kuadrat. Kemudian 6x dikurang dengan 11x berarti tambah 5x. Kemudian ini 3, ini 6 ya, sorry. Ini 6, berarti 3 tambah 6 adalah 9. Per x kuadrat 9. Nah, kita lihat yang di atas kira-kira masih bisa diseranakan nggak? Misalnya difaktorin. Nah, ini kalau misalnya teman-teman cari D-nya ya, diskriminan, maka ini kurang dari 0. Maka ini nggak kita faktorin gitu. Maka sampai sinilah untuk jawabannya. Oke ya, bisa dipahamin ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk yang nomor 8 ya, mungkin nomor 8 ini adalah operasi bilangan ya, yaitu hasil dari 25 dikali dengan ini dalam kurung negatif 2 dipangkatkan 3, kemudian tambah 10, kemudian dibagi 7 kurang 9. Nah, ini sesuai dengan prinsip ini operasi, maka kita selesaikan dulu yang dalam kurung ya. Yang ini negatif 2 pangkat 3 ini berarti negatif 8 ya. Tambah 10, kemudian dibagi 7 dikurang 9.
berarti negatif 2. Nah, ini berarti ini jadi 25 dikali dengan negatif 8 tambah 10. Berarti 2 ya, 2 dibagi dengan negatif 2. Sama dengan, nah ini 2 bagi negatif 2 kan negatif 1 ya. Maka 2 kali negatif 1 adalah negatif 25. Oke, siap. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 11. Nomor 11, oh ya kita ganti dulu. Yang nomor 11 ini terkait dengan statistika, yaitu diketahui bahwa rata-rata berat badan 25 anak adalah 42 kg. Jika berat 5 anak tidak dihitung, artinya dari yang tadi misalnya 25 dikurangi 5, itu rata-ratanya menjadi turun 2 kg. Yang ditanya berapakah rata-rata berat 5 anak yang tadi? Oke, ini tentang statistika ya. Oke, mungkin kita buat dulu untuk yang kita ketahui gitu ya, diketahuinya. Bahwa kalau misalnya ada 25 anak, nah teman-teman harus tahu ya rata-rata. Nah ini 25 anak ini berarti gini, untuk rata-rata itu gini. X1 tambah X2 tambah sampai bla 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 sampai anak ke 25. Ini kita misalkannya X1 ini anak pertama gitu ya, sampai ke anak yang ke 25. Kemudian itu dibagi dengan 25 sehingga dapatlah dia rata-ratanya 42. Nah, seperti itu ya. Itu yang pertama kita ketahui. Jadi yang kayak ginilah untuk bentuk awalnya dari yang diketahui di soal. Kemudian yang kedua, jika berat anak itu tidak dihitung, 5 anak itu tidak dihitung, maka rata-ratanya berkurang gitu ya. Maka ini kita peroleh kalau misalnya dikurangi 5 anak, berarti ini hanya sampai 20 aja ya. Sampai 20, X20 gitu ya. Ini maka dibagi juga dengan 20, maka rata-ratanya kurang 2. 42 dikurang 2 berarti 40 rata-ratanya. Oke ya. Nah, dari sini kita dapat persamaan ya. Nah, dari persamaan yang ini, kita kali silang 20, kita kali silang ke ruas kanan, berarti kita peroleh bahwa X1 tambah X2 tambah sampai tambah X20 sama dengan 20 kali dengan 200 dengan 40. Maka hasilnya adalah 800 ya. Oke, 800. Nah, kita peroleh X1 jumlah jumlah berat ya, jumlah berat dari anak pertama sampai anak ke-20 adalah 800. Nah, sekarang kita ini persamaan 1 ya. Persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, persamaan kita substitusikan ke sini. Persamaan yang kedua kita substitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1. Oke, jadi dari ini ya kita substitusikan ke sini, maka kita peroleh yang X1 tambah X2 itu ya. X1 tambah X2 tambah bla bla tambah X20, kemudian tambah X21 tambah bla bla sampai X25 ya. Itu sama dengan 25 dibagi dengan 42. Ini juga bisa gitu ya, bisa seperti ini. Nah, sehingga kita peroleh ini X1 tambah X2 ini udah kita peroleh ya, yang ini tadi nilai ini. Nah, ini nilainya adalah 800. Maka 800 tambah X21 tambah sampai X25 sama dengan ini kita kali silang. 42 kali 4, 25 gitu ya. 25 kali 42. Nah, sehingga ini dapat 800 tambah X1, X21 tambah sampai X25. Nah, ini 25 kali 42. Kalau misalnya 25 kali 40 berarti 1000 ya. Berarti ini 1050. Oke, kita dapat X21 tambah sampai X25. Ini kedua ruas kita kurangin dengan 800. Jadi sini 1050 kurang 800. Maka X21 tambah sampai X25 sama dengan 1050 dikurangi 800 adalah 250. Oke, ternyata jumlah berat 5 anak yang tadi yang kita kurangi tadi adalah ini. Ini 250. Sekarang yang ditanya berapakah rata-ratanya gitu. Nah, kalau rata-ratanya udah tinggal kita bagi dengan 5. Berarti X21 tambah sampai X25 gitu ya. 5 anak ini kita bagi dengan 5. Nah, maka 250 kita bagi dengan 5. Maka hasilnya adalah 50. Oke, jadi. Oke, gampang ya. Nah, jadi untuk caranya itu seperti ini. Jadi rata-rata 5 beranak itu adalah 50. Oke ya? Bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Yang soal nomor 12 itu ditanya modus dari data yang ini.
Nah, kalau untuk ini kita urutin dulu ya biar enak ya. Nah, ini kita urut dari terkecil, berarti ini 3 dulu, kemudian 4 ya, kemudian 4 lagi, kemudian 5, kemudian 5 lagi, kemudian ada 6, kemudian ada 8, 8, kemudian ada 9, ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas ya. Nah, teman-teman harus tahu ya kalau untuk modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Atau kalau misalnya dalam data berkelompok itu frekuensi yang terbesar ataupun tertinggi. Nah, di sini yang paling sering muncul apa? Ini ya. Ternyata ada 4, 2 kali muncul. Kemudian 5 ada 2 kali muncul. 8 ada 2 kali muncul. Nah, sekarang ada 3 yang paling muncul. Apakah kita hanya ambil satu modusnya? Enggak ya. Nah, karena dia ada 3, ada 3 angka yang paling sering muncul, yaitu ada 4 2 kali, 5 2 kali, dan 8 2 kali. Maka modus dari data ini adalah ketiganya, yaitu 4, 5, dan 8. Gitu ya teman-teman, jadi tetap kita ambil 3. Nah, kalau misalnya yang jenis seperti ini namanya itu multimodus ataupun multimodal namanya. Jadi ada 2 atau ada lebih gitu ya, 2 modus seperti itu. Itu soal nomor 13, yaitu soal yang berkaitan dengan belah ketupat. Nah, di sini soalnya itu adalah sebuah belah ketupat ABCD digambarkan pada sumbu koordinat dengan titik A 5,7, titik B 8,3, titik C 5,-1. Yang ditanya koordinat titik D yang mungkin adalah, oke, ini ternyata tentang belah ketupat ya. Oke, pertama kita gambar mungkin ya untuk belah ketupat. Belah ketupat di sini X ya, sini sumbu Y. Nah, di sini yang pertama titik A kita gambar, kita misalkan sini 5, maka sini misalkan 7 gitu ya. Nah, maka kurang lebih di sini untuk titik A. Kemudian titik B 8,3, kita misalkan sini 8, kemudian di sini 3 gitu ya. Kita hubungkan titiknya, nah kurang lebih di sini. Nah, ternyata sini adalah titik B. Nah, kemudian titik C adalah 5, -1, negatif 1 di bawah ya. Nah, berarti kurang lebih di sini. Ini adalah titik C. Nah, maka karena dia gini ya, karena dia belah ketupat, maka kemungkinan, nah seperti ini gambarnya. Otomatis titik D di sini, daerah sini ya. Sini adalah titik D. Oke. Kita misalkan, misal ya, titik D adalah X, Y. Nah, inilah kita cari berapa X, Y-nya. Oke, teman-teman harus tahu ya untuk sifat ini belah ketupat seperti apa. Ini sisi-sisinya sama semua ya. Ini sama-sama karena gambar kurang stabil ya, kurang sama jaraknya gitu. Oke, nah di sini untuk mencari jarak, pasti teman-teman harus tahu ya untuk jarak 2 titik itu menggunakan rumus ini. Karena ini sama, karena belah ketupat, maka panjang DA gitu ya, ruas garis DA ini akan sama dengan jarak dari D ke S ya, D ke C gitu, kan sama gitu. Nah, oke, jarak ya, karena jarak 2 titik, jadi rumusnya ini DA, maka DA, A-nya adalah 5, maka 5 kurang X kuadrat, tambah 7 kurang Y kuadrat, itu akan sama dengan DC. C-nya berapa? 5 ya, 5 kurang X ya, kuadrat, kemudian tambah dengan negatif 1 dikurang Y ya, Y dikuadratkan. Oke. Nah, di sini kedua ruas sama-sama dan ini ya. 5 kurang X dikuadratkan. Oke. Nah, ini ternyata tinggal yang ini kita kuadratkan sebelah ini, berarti 7 kuadrat berarti 49. 2 dikali negatif Y, kemudian dikali 7 berarti negatif 14Y, kemudian ditambah dengan Y kuadrat sama dengan negatif 1 kuadrat berarti 1. 2 kali negatif Y, kemudian dikali negatif 1 berarti positif ya. Positif 2Y. Kemudian ini negatif Y kuadrat, berarti Y kuadrat. Oke, di sini kembali ada Y kuadrat yang mungkin bisa kita coret ya, karena dikurangin dia jadi 0. Di sini kita pindahkan kedua ruas, maka sini jadi 16Y ya, negatif 16Y. Kemudian 49 kita pindah ke ruas sana, berarti negatif 48. Maka kita peroleh Y sama dengan negatif 48 dibagi dengan negatif 16. Hasilnya berapa? 3. Nah, kita udah dapat 3-nya nih. Nah, sekarang kita lanjut untuk cari X-nya. Nah, Y-nya sudah dapat, sekarang kita cari untuk X-nya. Nah, untuk cari X-nya, kita bisa pakai rumus yang ini ya. Yang ini. Tadi kita tahu bahwa jarak, sekarang kita pakai yang ini. Jarak DA. Jarak DA akan sama dengan
jarak DA juga akan sama dengan ini, jarak AB ya. Akan sama gitu ya. Nah, DA, kita tahu bahwa DA tadi apa? 5 dikurang X dikuadratkan, kemudian tambah 7 dikurang Y dikuadratkan, sama dengan AB. Berarti B-nya 8 dikurang di A-nya, X-nya berapa? 5 ya. Ini rumusnya ingat ya, kalau jarak itu, saya ini misalnya ada AB gitu ya, maka ini nanti misalnya ada X2 kurang X1, atau X, ini A gitu ya, dikuadratkan, kemudian tambah Y2 kurang Y1, kemudian dikuadratkan gitu ya. Oke, di sini 8 ini kuadratkan, kemudian ditambah dengan 3 dikurang 7 dikuadratkan. Oke, di sini kita dapat berarti 5 kuadrat kurang 2 kali 5 kali X, berarti 10X, kemudian tambah X kuadrat. Kemudian ini tadi Y-nya kita dapat 3 ya, berarti Y sama dengan 3, berarti 7 kurang 3, berarti 4, 4 kuadrat berarti 16, gitu ya. Kemudian ini 3, 8 kurang 5 adalah 3, 3 kuadrat adalah 9, kemudian 3 kurang 7, negatif 4 kuadrat berarti dia adalah 16. Oke ya. Nah, di sini sama-sama 16 ya mungkin ya. Mungkin boleh, mungkin kita seranakan. Oke. Maka kita peroleh ini X kuadrat kurang 10X, 25 ya, tambah 25. Kemudian 9 kita pindahin ya. Berarti jadi 9 kurang 9 sama dengan 0. Maka kita peroleh X kuadrat kurang 10X tambah 16 sama dengan 0. Di sini kita bisa faktorin ya. Berarti kita faktorin jadi X kurang 8, kemudian X kurang 2. Nah, jadi ada dua kemungkinan X, yaitu X sama dengan 8. Kemudian ini X sama dengan 8, kemudian satu lagi X sama dengan 2. Oke, kita lanjut ya. Ini mohon maaf tadi sedikit terpotong. Nah, tadi kita peroleh bahwa gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini, kemudian kita peroleh X-nya ada 2, yaitu X sama dengan 8 atau X-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita cek yang mana yang memenuhi. Kita kembalikan ke gambar. Nah, tadi kan kita udah kita udah perkiraan bahwa D-nya di sini. Nah, sekarang untuk kalau mungkinkah untuk X-nya itu adalah 8 gitu ya. Sedangkan di sini 5, sini yang 8-nya. Otomatis ini nggak memenuhi ya. Maka untuk yang ini tidak memenuhi. Jadi yang kemungkinan X di sini adalah 2 ya. 2,3. Oke ya. Nah, berarti untuk memenuhi titik D adalah 2,3. Oke, jadi dapat ya koordinat titik D. Nah, sebenarnya karena ini adalah ujian kompre pasti membutuhkan waktu yang cepat ya. Jadi teman-teman sebenarnya kalau dari gambar, teman-teman sebenarnya udah tahu pasti jawabannya segini gitu. Nah, tadi kan kita udah gambar seperti ini ya. Nah, sini cara cepatnya, cara cepat. Nah, ini gambar, kita udah tahu gambarnya seperti ini. Nah, otomatis untuk menentukan titik D ini, karena kan ini kan harus harus sama, kemudian ini pasti sama ya, ini sama. Otomatis karena ini harus juga sejajar ya. Karena ini juga tadi udah segaris, otomatis kan gambarnya pasti seperti ini, harus segaris ini, harus sama gitu ya. Otomatis ini pasti nanti dia dapat titik Y-nya adalah 3, karena di sini tadi titik B-nya juga di 3. Nah, sekarang di sini berapa gitu ya? Di sini berapa untuk dapatkan ini ya? Nah, di sini pasti kemungkinan adalah 2 gitu. Kenapa 2? Oke, kenapa 2? Karena di sini tadi kan jarak ini kita sudah tahu ya, jarak ini ke sini pasti sama dengan ini, kan diagonal, pasti ini sama. Jarak B ke ini sama. Maka karena ini jarak X ini, tengah ke sini B adalah 3 ya, karena 5 ke ini adalah 3, maka ini juga kita kurangi 3 jaraknya. Pasti di sini nanti ketemu 2. Makalah jawabannya adalah 2,3. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal tentang nomor 18 tentang integral ya. Nah, ditanya luas daerah dari ini ya, yang dibatasi oleh Y sama dengan 2X tambah 8 sama dengan ini. Kalau misalnya kita gambar bisa sih, mungkin kita ambil gambar ya, simple gitu ya. Untuk yang Y pertama, Y1, 2X tambah 8. Berarti kalau misalnya X-nya 0, maka Y-nya 8. Kalau misalnya Y-nya 0, maka X-nya adalah negatif 4 ya di sini. Ini untuk Y1 ya, Y1 sama dengan 2X sama 8. Ini kalau misalnya memang kita mau gambar sebagai konsepnya. Ini kemudian garis kedua Y-nya 6. Kemudian kalau misalnya X-nya ini berarti X-nya adalah 2. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk gambarnya itu. Nah, oke, untuk cari integralnya. Nah, sekarang kan katanya di garis 0,1. Ya udah, kita tinggal integral aja dengan batas integral 0 sampai 1. Dari yang ini kita tinggal kurangin ya.
kurangin yang salah satu ini ya, Y1 kurang Y2 boleh dx gitu. Sama dengan integral 0 sampai 1, yaitu 2x tambah 8 kurang 6 tambah 3x ya jadinya ya. Kemudian dx. Nah, sama dengan integral 01, 2x tambah ini berarti 5x tambah 2 dx. Nah, sama dengan, ini kan jadi 5 per 2x kuadrat ya. Ini diintegralkan, ini jadi 2x. Batasnya 0 sampai 1. Ya udah, tinggal kita masukkan satunya. Berarti 5 per 2 dikali 1 kuadrat, 1 ya. Tambah 2, berarti 5 per 2 tambah 2. Kalau ini pasti 0 ya, dikurang 0 gitu. Nah, maka tinggal dia 9 per 2 satuan luas. Oke, siap ya. Nah, jadi ini ya untuk caranya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau gambar, ya udah langsung cari hasilnya gitu. Oke, baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini yang nomor 16. Soal nomor 16 itu terkait ini ya, logaritma. Oke, kita selesaikan untuk nomor 16. Ini logaritma. Ini kan 25, kemudian dia pangkat 3 log X sama dengan 625. Nah, teman-teman bisa lihat ya video terkait konsep logaritma di sini ya. Nih, tinggal klik untuk nonton videonya. Oke, di sini ada konsep, ini 25. Kita tulis. Ini 625 kita tahu itu 25 pangkat 2 ya. Nah, berdasarkan ini, karena ininya sama, ini 25 sama-sama 25, maka pangkatnya juga harus sama dengan gitu. Maka kita peroleh 3 log X sama dengan 2. Nah, di sini kita bisa pakai eksponen, boleh. Kalau misalnya pakai eksponen, berarti kita pakai ini. 3 pangkat 2 gitu ya. Ini 3 pangkat 2 akan sama dengan X. Maka X sama dengan 9. Oke, siap ya? Atau kalau misalnya kita pakai logaritma, maka kita bisa pakai gini. 3 log X akan sama dengan 3 log 3 pangkat 2. Nah, ini kan udah sama ya. Ini udah sama basisnya. Maka ini akan sama dengan X sama dengan 3 pangkat 2. Oke, berarti 9 ya. Oke, siap ya? Oke. Nah, oke, kemudian untuk yang nomor 17, ini diketahui PQRS adalah belah ketupat dengan panjang sisinya 10 cm dan panjang salah satu diagonalnya adalah 16. Ditanya berapa luas? Oke, ini ada belah ketupat, ini nomor 17. Belah ketupat gitu ya. Misalnya tadi PQRS. Nah, panjang sisinya adalah 10, berarti ini ya. Ini 10, 10, 10, 10. Nah, salah satu diagonalnya adalah 16. Berarti kita misalkan ini ya, adalah 16 cm. Nah, oke ya. Karena ini sama dengan yang ini, maka ini panjangnya 8 ya. Ini juga 8. Nah, sekarang untuk luas ini, luas belah ketupat, nah, sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Setengah dikali diagonal 1 kita udah dapat ya. Berapa tadi diagonal 1 ini adalah 16. Nah, sekarang kita cari diagonal 2 berapa? Nah, diagonal 2 adalah PR. Berapa sih panjang PR? Oke, kita pakai teorema Pitagoras. Karena ini ini siku-siku ya, maka ini kita pakai teorema Pitagoras. Karena panjang ini ke sini adalah 8, ini adalah 10, maka kita bisa cari ini. Misalkan sini O ya, OR dengan Pitagoras. Berarti OR kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang dengan 8 kuadrat. Karena dia sisi miringnya. Maka kita dapat berapa ini? 100 kurang ini ya. 100 kurang 64 berarti 36. Oke. Nah, kita dapat ini agak ini ya, berarti sini. OR sama dengan akar 36. Berarti OR sama dengan 6. Nah, karena kita sudah dapat OR 6, sini 6, maka sini 6 juga ya, karena sama ya. Karena sama. Maka panjang PR adalah 6 tambah 6 adalah 12. Maka D2 adalah 12, sehingga kita kalikan, ini mungkin kita bagi dengan 8, maka 8 kali 12 adalah 96 cm kuadrat. Oke, gampang ya? Oke, baik teman-teman, ini kita lanjut ya untuk bahas soal berikutnya, yaitu nomor 18. Nah, nomor 18, ini kita baca soalnya itu, misalkan fx sama dengan 3x tambah 5, dan gx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 22. Nah, ini maka nilai dari, nah ini kita baca dari belakang ya, G komposisi F, atau mungkin kadang orang sebutnya itu bundaran, G bundaran F, 0 adalah, nah ini ingat ya berkaitan dengan fungsi komposisi. Nah, jadi untuk cara jawabnya, nah ini kita paham dulu, kita cari dulu untuk yang G komposisi, untuk yang X-nya gitu. Untuk yang X-nya. Nah, ini sama dengan F, nah X, artinya kita substitusikan GX-nya ini
ke persamaan fx-nya. Tadi fx adalah ini ya, 3x tambah 5. Jadi ini x ini kita ganti jadi gx gitu. Nah, jadi ini sama dengan 3, kita ganti dengan gx, tambah 5. Nah, sekarang gx tadi adalah persamaan ini ya, x kuadrat kurang 4x tambah 2. 22 gitu ya. Jadi kita kalikan, kita ganti gx-nya, yaitu x kuadrat kurang 4x tambah 22. Kemudian kita tambah dengan 5. Nah, sekarang lanjut sama dengan, ini kita kalikan ke dalam, berarti jadi 3x kuadrat kurang 12x tambah 3 kali 22 adalah 66 tambah 5. Nah, sekarang ini adalah G bundaran F gitu ya. Tapi yang untuk X. Sekarang pertanyaannya adalah untuk yang kalau misalnya X-nya itu kita ganti jadi 0. Nah, berarti G bundaran F ketika X-nya sama dengan 0 adalah kita ganti. Ini jadi 0. Berarti ini jadi 3 kali 0 kuadrat kurang 12 kali 0 tambah 66 tambah 5 berarti 71 ya. 71. Nah, sekarang ini 0, berarti tinggal 71. Oke, siap. Berarti untuk yang G bundaran F untuk yang X yang sama dengan 0 adalah hasilnya 71 nilainya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kemudian kita lanjut ke yang nomor 19. Nomor 19 ini berkaitan dengan transformasi itu. Ini jika titik B sama dengan titik B negatif 2,7 dicerminkan pada garis Y sama dengan negatif X, maka bayangan titik B adalah. Nah, jadi ini kita pakai cara cepat aja ya. Nah, teman-teman bisa lihat rumusnya. Ini rumusnya seperti ini rumusnya. Oke, itu ya rumusnya ya. Sekarang kita lihat untuk yang dia kalau misalnya dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X. Oke, berdasarkan rumus, kalau misalnya ada titik X, Y dicerminkan, misalnya refleksi gitu ya, terhadap Y sama dengan negatif X, maka hasilnya adalah jadi negatif Y, negatif X. Gitu ya, untuk rumus cepatnya. Nah, jadi kalau misalnya B-nya adalah ini, negatif 2,7, otomatis kalau misalnya kita refleksikan ke sumbu ini ya, Y sama dengan negatif X, nah kita ganti ya, Y-nya, X-nya adalah negatif 2, Y-nya adalah 7. Maka di sini jadi negatif Y, negatif 7 gitu ya. Koma, ini negatif X, X-nya adalah negatif 2. Negatif kali negatif positif, berarti ini jadi positif 2. Oke, jadi inilah hasil pencerminannya. Oke, ya bisa dipahami ya. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu nomor 20. Nah, di sini adalah median dari data 3,95410844685 gitu ya. Oke, kita hitung dulu. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata data ini adalah genap ya, ini genap. Nah, karena genap, tapi kita urutin dulu ya, mungkin kita urutin. Kita urutin dulu untuk yang ininya. Kita urutkan. Nah, kalau setelah kita urutkan itu menjadi gini ya. Berarti jadi yang terkecil, berarti dari 3, kemudian lanjutnya berapa? 4,4, kemudian berapa? 5-nya ada 2, 5, 5, kemudian 6, kemudian 7 nggak ada ya, 8, kemudian 9 ya, ada 1, 9, ada 10. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah 10 nih. Nah, karena dia ada genap, maka kita untuk rumusnya ini, untuk median ya, karena dia genap, maka rumus mediannya adalah ini, suku ke N, kemudian ditambah dengan suku N tambah 1, kemudian dibagi dengan 2. Oke, ini N per 2 ya, sorry. Ini N per 2, ini juga N per 2. Kemudian nanti ditambahin 1 gitu ya. Nah, ini UN per 2, N-nya tadi 10 ya, berarti U5 ya. U5 ditambah U6 dibagi 2. Nah, sekarang, sini tadi kita lanjut ya untuk mediannya. Mediannya, U5-nya berapa? Ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Ini U5, ini U6. Oke, ternyata 5 tambah 6 dibagi 2. 5 tambah 6, 11. 11 dibagi 2 adalah 5,5. Nah, ternyata median dari data ini adalah 5,5. Oke ya, bisa dipahami ya. Dan sini kita akan bahas lanjut soal-soal berikut nih. Oke, tapi sebelumnya nih ya, saya lupa bahwa ternyata ada satu soal yang saya lupa bahas di video sebelumnya itu terkait soal nomor 15. Ini teman-teman bisa melihat ya bahwa
ada soal nomor 15 ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Ini mungkin kita bahas dulu ya untuk nomor 15. Ini soalnya yaitu suatu persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 6x kurang 24 sama dengan 0. Memiliki akar-akar P dan Q. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah P tambah Q dan 2PQ. Nah, ini terkait dengan menentukan persamaan kuadrat baru gitu ya. Nah, di sini di video sebelumnya teman-teman bisa lihat saya sudah bahas terkait trik-trik cepat untuk menentukan persamaan kuadrat baru gitu. Kemudian juga terkait dengan persamaan kuadratnya. Nah, di sini kita akan bahas ya untuk nomor 15 ini. Oke, untuk nomor 15, 3x kuadrat kurang 6x kurang 24 sama dengan 0. Nah, sebenarnya persamaan ini masih bisa kita sederhanakan ya. Mungkin kita bagi dengan 3 ya, biar lebih mudah. Jadi x kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 0. Nah, inilah persamaannya. Dan dia memiliki akarnya itu adalah, akar-akarnya adalah P dan Q gitu ya. Nah, sekarang ditanya berapa untuk yang ini. Nah, untuk caranya itu sebenarnya nanti kita cari gini. Seperti ini tahapnya itu. Pertama, dari persamaan kuadrat ini. Nah, kuadrat ini kita cari dulu P tambah Q-nya berapa. Gitu. Nah, rumusnya itu yaitu negatif B per A. Nah, negatif B. B-nya adalah negatif 2. Berarti negatif dikali negatif 2 per A-nya adalah 1. Berarti hasilnya adalah 2. Nah, kemudian kita cari untuk P dikali dengan Q. Ini tahapnya ya. P dikali dengan Q. Yaitu C per A rumusnya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, akar ini bisa yang ini, X1 tambah X2, kemudian ada X1 kali X2. Ini sama gitu ya. Nah, C-nya adalah negatif 8 dibagi dengan 1. Hasilnya adalah negatif 8. Nah, ini adalah hasil dari persamaan kuadrat yang awal. Nah, sekarang, tadi diketahui bahwa kita tentukan itu untuk yang, misalkan, akar 1 itu adalah P tambah Q, gitu ya. Kemudian akar 2 adalah 2PQ gitu ya, 2PQ. Nah, di sini kita cari bahwa untuk alfa 1 itu sama dengan PQ. Berarti alfa 1 adalah 2 ya. Nah, karena kita dapat tadi P tambah Q adalah 2. Kemudian 2 dikali PQ. Berarti 2 dikali negatif 8. Hasilnya adalah negatif 16. Nah, sudah kita dapat ini, kita akan lanjut ke yang ini. Bahwa rumus persamaannya yaitu X kuadrat gitu ya. X kuadrat kemudian dikurang X1 atau alfa 1 tambah alfa 2 dikali dengan X, kemudian ditambah dengan alfa 1 kali alfa 2 sama dengan 0. Nah, inilah dia untuk rumus persamaannya. Nah, di sini berarti kita dapat X kuadrat, kemudian dikurang. Nah, alfa 1 tambah alfa 2 berarti 2 ditambah dengan negatif 16, berarti negatif 14. Gitu ya. X kemudian tambah alfa 1 dikali dengan alfa 2, hasilnya adalah berapa alfa 1? 2 dikali dengan negatif 16, berarti hasilnya adalah negatif 32 sama dengan 0. Nah, maka kita sederhanakan menjadi X kuadrat tambah 14X kurang dengan 32 sama dengan 0. Nah, ternyata yang memiliki akar tadi P tambah Q dan 2PQ itu adalah ini persamaannya. Oke, bisa dipahami. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini kita lanjut ke soal terkait aplikasi turunan untuk nomor 21. Nah, di sini soalnya yaitu sebuah titik bergerak sepanjang garis koordinat mendatar sedemikian hingga posisinya pada T itu diketahui persamaannya itu ini. T pangkat 3 dikurang 6T kuadrat kurang 15T tambah 4 gitu ya. Nah, titik tersebut akan berhenti pada saat kapan gitu. Nah, titik itu berhenti pada saat kapan. Nah, misalnya ada berhenti. Nah, itu kan berhenti itu dengan kata-kata berhenti itu ada tersirat gitu ya. Maksud tersirat artinya kecepatannya itu berhenti gitu ya. Nah, titik itu berhenti pada saat kecepatannya berhenti. Nah, kapan kecepatan itu berhenti? Nah, ketika kecepatan itu sama dengan 0. Berhenti ketika V sama dengan 0 kecepatannya. Nah, sekarang hubungan V dengan S itu apa? Nah, teman-teman itu ada hubungannya itu adalah V sama dengan ds per dt gitu, ds dt gitu. Artinya turunan S terhadap T. Nah, sekarang tadi S itu yang ini ya. Sekarang kita turunkan dia terhadap T. Berarti ini jadi 3T kuadrat kurang 12T ya, kurang 15T. Nah, itu turunan dari sini, gitu ya. Nah, sekarang kita dapat bahwa dia berhenti ketika V-nya sama dengan 0. Nah, maka kita peroleh 3T kuadrat kurang 12T kurang 15T sama dengan 0. Di sini kedua ruas bisa kita bagi dengan dengan bagi 3 ya. Kita bagi 3 hasilnya adalah T kuadrat kurang 4T, kemudian kurang 5 ya. Ini nggak ada T ya. 5 sama dengan 0.
Nah, ini kita faktorin jadi T kurang 5 ya. Kemudian dikali dengan T kurang tambah 1 gitu ya. Sama dengan 0. Nah, sini kita peroleh bahwa ada dua kemungkinan T, yaitu T sama dengan 5 dan T sama dengan negatif 1. Nah, T ini kan terkait dengan waktu ya, dan waktu tidak akan negatif, maka ini tidak memenuhi. Oke ya? Nah, maka yang memenuhi adalah 5. Maka dia berhenti pada saat, ini ya, berhenti pada saat 5 detik itu, berhenti saat 5 detik. Saat T sama dengan 5 detik. Oke ya? Gampang ya, bisa ya dipahamin? Oke, kita lanjut untuk nomor 22 ya. Untuk nomor 22. Nah, untuk nomor 22 ini berkaitan dengan penyelesaian suatu pertidaksamaan kuadrat. Nah, kalau ini juga teman-teman bisa mungkin kira-kira ya untuk menjawabnya ini. Nah, lebih dari sama dengan 2. Nah, di sini untuk mengerjakan ini kita pindahkan ataupun kita buat ruas kanan itu jadi 0 gitu. Nah, maka kita kedua ruas itu kita kurangin dengan 2 gitu ya. Jadi X tambah 6 ini kita kurang dengan 2 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini tinggal kita operasikan pecahan. Berarti X tambah 1, kemudian dikurang dengan 2 dikali X tambah 6, dibagi dengan X tambah 6. Lebih dari sama dengan 0. Kemudian di atas kita peroleh hasilnya adalah X tambah 1 kurang 2X kurang 12 lebih dari sama dengan 0. Nah, maka kita peroleh, ini hasilnya adalah negatif X ya. Negatif 11. Kemudian dibagi dengan X tambah 6 lebih dari atau sama dengan 0. Oke ya, nah kemudian kita lanjut. Nah, di sini yang pembuat 0 adalah pembuat 0. Pembuat 0 gitu ya. Ada dua, yaitu X sama dengan 11 dan X sama dengan negatif 6. Nah, itu ya pembuat 0-nya. Nah, kita ambil dari sini. Ini kita buat sama dengan 0. Kemudian ini kita buat sama dengan 0. Nah, ternyata pembuat 0-nya ini X sama dengan 11. Kemudian X sama dengan negatif 11 ya, sorry ya. Negatif 11. Kemudian X sama dengan negatif 6. Nah, sekarang kita tentukan untuk daerah penyelesaiannya. Nah, untuk daerah penyelesaiannya kita gambar ini ya. Nah, ini. Maka ini negatif 11. Karena dia apa ya, ini ada sama dengan, berarti ini kita lingkarin gitu ya. Kemudian sini ada negatif 6. Ini. Nah, untuk yang 6 kita kosongin. Karena di sini kalau misalnya sini 0, maka ini tidak ada penyelesaian ya. Kalau dibagi dengan 0, maka penyelesaian adalah yang satu kita tes. Kita substitusikan kalau misalnya dia di antara yang ini. Misalnya kita ambil yang sebelah sini dulu ya. Yaitu 0 gitu. Kalau kita substitusikan X-nya 0, berarti ini jadi negatif 11 dibagi dengan X tambah 6. 0 tambah 6 berarti 6. Berarti di hasilnya negatif ya. Nah, negatif. Karena sini negatif, maka sini jadi positif. Sini juga negatif. Gitu ya untuk cara cepatnya. Maka kita peroleh hasilnya, penyelesaiannya adalah ini. Nah, ini. Yaitu HP-nya gitu ya. HP-nya yaitu X, di mana posisi X itu adalah negatif 11. Itu sama dengan sini X, sini negatif 6. X anggota bilangan real gitu ya. Oke, siap ya? Nah, gitu. Nah, kalau misalnya ada yang dibingungkan, silahkan di komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke nomor 24. Nah, 24 ternyata masih kasus yang sama. Itu dengan aplikasi turunan gitu, nomor 24. Nah, oke, kita bahas ya. Diketahui bahwa HT itu yaitu 31 T kurang T kuadrat. Ditanya lama benda tersebut berada pada ketinggian yang tidak kurang dari 150 meter. Nah, tidak kurang dari 150 meter artinya itu lebih ya, lebih 100 kurang pastinya 150 meter gitu, minimal 150 meter ke atas gitu. Nah, sekarang untuk mengerjakan soal ini, nah kita cari dulu. Nah, kapan sih ini ketinggian maksimal gitu? Apakah ini termasuk maksimal 150? Nah, kalau misalnya kalian teman-teman sudah paham terkait konsep kapan dia maksimal, nah ketinggian maksimal itu didapat ketika turunan pertama dari persamaan itu sama dengan 0. Nah, maka yang ini persamaan ini kita turunin untuk mencari nilai maksimalnya. Nah, berarti ini jadi negatif 2T ya, tambah 31 sama dengan 0. Maka negatif 2T sama dengan negatif 1, maka T sama dengan 31/2. Nah, itu atau sama dengan 15,5 detik gitu ya, Oke. Nah, ternyata dia tinggi maksimal ketika saat ini T sama dengan 31/2. Berapa sih tingginya pada saat T itu gitu ya? Kita cek gitu.
31 per 2. Kita cek berarti 31 dikali dengan 31 per 2 dikurang dengan 31 per 2 dikuadratkan. Nah, ini hasilnya adalah 31 kali 31 berarti 31. Ini teman-teman bisa operasikan hasil nanti. Berarti 31 kali 31, 31 kuadrat per 2 dikurang dengan 31 kuadrat per 4. Nah, hasilnya adalah kurangin berarti jadi 31 kuadrat per 2 ya, gini ya. Nah, ini setara dengan 240,25. Kita bagikan aja. Hasilnya ada ini. Nah, ini ternyata ini H-max-nya ini H-max gitu ya. H maksimal. H-max. Nah, sekarang ditanya pada saat tingginya 150 gitu ya, minimal 150. Nah, maksud 150 itu oke, kita cari. Nah, pada saat kapan dia 150 berarti HT 150 gitu ya. HT-nya berarti 31T dikurang dengan T kuadrat sama dengan 150. Nah, ini kita cari berarti jadi T kuadrat kurang 31T tambah 150 sama dengan 0. Ini kita aja faktorin berarti jadi dapat berapa ya? 25 ya. Kemudian dengan T kurang 6 ya. Oke. Nah, maka kita buat dapat bahwa T-nya sama dengan 25 atau T-nya sama dengan 6. Nah, sekarang ada dua kemungkinan. Sekarang kita cek mana yang dia ini ya, yang memenuhi. Nah, sekarang kita cek. Yang untuk T25 ini sepertinya tidak memenuhi. Ini masih sepertinya. Karena gini ya, tadi kita peroleh bahwa dia maksimal, tingginya maksimal adalah saat 15 detik gitu ya. Nah, pada saat padahal kan dia dilempar ke atas gitu ya. Kapan dia maksimal? Itu setelah 15 detik. Dan setelah itu otomatis dia akan turun gitu ya, akan makin turun. Nah, otomatis yang setelah 25 ini maka dia makin turun. Dia tidak akan memenuhi gitu. Maka yang memenuhi adalah pada saat T sama dengan 6 kada dia tingginya gitu ya. Ini yang memenuhi dia saat tingginya 6. Karena kan tadi maksimalnya adalah dia yang itu tadi gitu ya. Nah kemudian yang ditanya adalah lama dia pada saat tingginya. Lama pada saat 150 tadi ya, 150 meter gitu. Nah, maka kita cari itu. Nah, ini saya ilustrasikan, misalnya ada bola, kita lempar ke sini. Nah, dia setinggi 150 setelah 6 detik. Kemudian paling tinggi nanti adalah berapa? Tinggi tadi adalah 240,25. Nah, otomatis kalau sini 15,2 31 ya, 31,2, maka inilah sisanya ya. Selama dia itu lebih dari 150 atau sama dengan gitu. Maka tinggal kita kurangin aja. 31 per 2 dikurang dengan 6. Hasilnya 31 kurang 12 per 2. Hasilnya adalah 19 per 2 atau 9,5 detik. Oke, gitu ya. Oke, baik, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, di sini terkait soal yang nomor 25. Tadi nomor 24 sudah kita jawab ya. Nah, untuk nomor 25 ini berkaitan dengan suatu warna tertentu dibentuk dari dua campuran warna berbeda. Nah, jika terdapat 4 warna, maka jenis warna yang dihasilkan adalah sebanyak berapa warna gitu ya. Oke, nah, ini nomor 25 terkait dengan permutasi atau kombinasi. Nah, untuk menandainya, teman-teman harus pahami dulu apa yang diketahui dari soal. Nah, tadi katanya ada 4 warna ya, 4 warna. Kita misalkan warna itu adalah merah, kuning, hijau, biru. Nah, sekarang setiap warna yang dibentuk itu terdiri dari 2 gitu ya. Nah, terdiri dari 2. Misalnya M dengan K, K dengan H misalnya. Kemudian H dengan B itu kan sudah 2 gitu ya. Sudah 3 warna yang akan terbentuk. Nah, untuk menentukan ini permutasi atau kombinasi, nah ini kita lihat. Nah, sekarang apakah kalau misalnya yang pertama kita campurkan merah dengan kuning, apakah dia akan sama dengan yang pertama kita lanjut kuning dengan merah? Nah, apakah sama gitu ya? Nah, pasti kan nanti warnanya akan sama gitu ya. Warnanya akan sama walaupun siapa yang akan duluan kita masukkan ke dalam ember gitu, misalnya gitu ya. Nah, karena sama, maka ini kita pakai kombinasi gitu ya. Nah, itulah dia untuk tandanya. Nah, untuk kombinasi, nah berarti itu kombinasi dari 4 diambil 2 gitu ya. Nah, berarti jadi 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 4 kurang 2 faktorial. Nah, hasilnya adalah 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini bisa kita bagi. Kemudian ini 4 kali 3, 12. 12 dibagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial ada 2, berarti hasilnya adalah
12 bagi 2 hasilnya ada 6. Ternyata ada 6 warna gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita pakai rumus. Oke, kita lanjut ke nomor 26. Nah, nomor 26 ini diketahui bahwa sudut A dan sudut B itu saling berpelurus. Nah, itu kunci pertama dalam soal. Mereka itu saling berpelurus. Nah, ingat bahwa sudut saling berpelurus itu berapa? Totalnya adalah 180 derajat. Nah, itu yang pertama kita ingat. Nah, kemudian, jika sudut A banding sudut B gitu ya, sama dengan 2 banding 3, maka besar sudut B yang ditanya berapa? Nah, oke. Sekarang kita peroleh bahwa dari persamaan ini, sudut A itu dibanding dengan sudut B sama dengan 2/3. Nah, itu sama saja gini ya. Sudut A sama dengan 2/3 dikali dengan sudut B. Oke ya, kita dapat seperti itu. Nah, tadi kita bawa sudut pelurus adalah 180 derajat. Otomatis, karena dia berpelurus, maka sudut A, kalau ditambah dengan sudut B, hasilnya harus 180 derajat. Ya, karena berpelurus. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, tadi sudut A kita sudah dapat ternyata dia setara dengan 2/3 sudut B. Maka kita ganti. 2/3 sudut B tambah sudut B sama dengan harus 180 derajat karena mereka saling berpelurus. Maka ini kita peroleh pecahan ya. Berarti ini jadi 5. Ini 3 tambah 2 berarti 5/3 sudut B sama dengan 180 derajat. Nah, ternyata kita bagikan. Berarti B sama dengan 3 dikali per 5 dikali dengan 180 derajat. Maka sudut B sama dengan, ini bisa bagi ya, berarti 10 bagi 2, 10 bagi 5, 2 kali 18, 36. 36 dikali dengan 3, berarti 108 derajat. Nah, ternyata sudut B adalah 180 derajat. Inilah yang ditanya, berapakah besar sudut B? Maka kita peroleh sudut B adalah 180 derajat. Oke, ya gampang ya? Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini yaitu soal nomor 36 berkaitan dengan umur nih. Nomor 36 ya. Nomor 36. Seorang ibu mempunyai anak tertua berumur 3P tahun dan termuda P kurang 1 tahun gitu ya. Anak lainnya berturut-turut berumur 2P, 2P kurang 2, P tambah 3, kemudian P tahun gitu. Nah, jika rata-rata umur mereka adalah 30 tahun, tentukan umur anak kedua. Nah, ternyata di sini berkaitan dengan rata-rata. Nah, kita susun mungkin ya. Dari tertua sampai anak yang termuda. Nah, tertua tadi katanya 3P. Ini yang dari tertua ke apa ya? Tertua ke termuda. Berarti 3P, 2P, 2P kurang 2, P tambah 3, P, kemudian P kurang 1. Nah, yang ditanya yang ini berapa? Karena dia anak kedua. Ini umur anak kedua. Oke ya, kemudian dikasih clue yang kedua yaitu jika rata-rata umur mereka. Nah, teman-teman ingat lagi terkait konsep rata-rata. Adalah 30. Nah, di sini berarti total anaknya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka kita tambahkan ini semua, kita bagi 6, itu hasilnya adalah 30 tahun. Maka 3P tambah 2P tambah 2P kurang 2 tambah P tambah 3 tambah P tambah P kurang 1. Ini kalau kita bagikan 6 gitu ya, karena rata-ratanya dibagi dengan 6, hasilnya adalah 30 gitu. Nah, 30. Nah, otomatis kita bisa selesaikan ya. Nah, ini yang P kita jumlahin. 3P tambah 2P, 5P, tambah 2P, 7, tambah P, 8, 9, 10, berarti 10P. Kemudian yang huruf aja negatif 2, tambah 3, berarti 1 kurang 1, ternyata 0 ya. Sama dengan 30 dikali 6. Nah, maka 10P sama dengan 180 ya. P berarti berapa? 180 kita bagi dengan 10. Hasilnya adalah 18. Ternyata P adalah 18. Dan P itu dalam tahun ya. P 18. Nah, sekarang ditanya berapa 2P. Maka anak kedua umurnya gini ya, 2P ya. 2P sama dengan 2 dikali 18. Ternyata umur anak kedua adalah 36 tahun. Oke, selesai. Sip. Oke, kemudian yang lanjutnya kita lanjut ke nomor yang 37. Nah, 37 berkait dengan koordinat polar titik dari ini ya, akar 3,1. Nah, ini masih dalam kartesius. Berarti kita ubah dalam bentuk koordinat polar. Nah, teman-teman harus ingat cara rumusnya. Nah, kalau misalnya dalam koordinat kartesius, ini adalah X, Y, maka kita ubah ke polar dia jadi R, theta. Oke ya? Nah, jadi kalau misalnya model gambar bisa juga. Tapi kalau misalnya teman-teman hafal rumus, jadi kita bisa mainkan rumus aja gitu. Nah, untuk cari R itu kita bisa pakai yang ini. Nah, ini penjumlahan
Yang ini ya. Nah, ini untuk rumus R-nya. Nah, maka kita dapat rumus R-nya adalah, ini kan R kan sisi miring gitu ya. Nah, kita dapat adalah akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Hasilnya berapa? Akar 3, ini kan 3, akar 3 kuadrat berarti 3, 3 tambah 1, 4, berarti akar 4. Akar 4 berapa? Hasilnya adalah 2. Ternyata udah dapat 2 ya. Nah, kemudian, untuk yang ini kita hubungannya bahwa, ingat ya, kalau misalnya X itu sama dengan, ini, X sama dengan cos ya. X sama dengan cos atau R cos theta bisa, atau bisa juga Y sama dengan R sin theta bisa, atau bisa juga kita pakai dengan tan theta itu sama dengan Y per X gitu ya. Kok misalnya kalian ingat tan, boleh pakai tan aja. Jadi berarti kita pakai tan, misalnya tan theta sama dengan Y per X. Y-nya adalah 1 per akar 3. Ini setara dengan akar 3 per 3. Kita rasionalkan dia. Oke ya, paham ya untuk yang ini. Nah, maka karena ditanya theta berarti arcus gitu ya. Theta sama dengan tan min 1 gitu ya. Ini sama juga dengan arcus maksudnya, arcus gitu ya. Nah, dari yang ini artinya tan berapa yang hasilnya ini akar 3 per 3. Dan ini rasionya dalam 90 derajat ya, karena tadi teorema Pitagoras. Maka tannya adalah berapa? Berapa ya? 1/3, 1/3. Ayo, berapa teman-teman? Nah, ingat ya bahwa ini adalah hasilnya 30 derajat. Oke ya, jadi teman-teman bisa hafal, ataupun kalau misalnya mudah ini ya udah teman-teman bisa cari dari yang ini. Oke ya? Sip. Oke, kita jawab untuk soal yang terakhir, nomor 38. Wah, ini makin sempit nih. Makin seru ya untuk pembahasannya. Oke, nomor 8. Integral dari sin... Wah, ini tentang integral per akar X dx. Oke, nah untuk integral, teman-teman bisa lihat video saya terkait dengan integral, karena sudah dibahas terkait ada yang bagian integral substitusi, integral biasa, kemudian juga integral parsial gitu ya. Nah, untuk yang soal seperti ini, kalau misalnya kita integral terus kan tidak bisa ya. Nah, jadi kita pakai integral permisalan ataupun substitusi gitu. Nah, di sini kita misalkan, untuk yang ini, kita misalkan U sama dengan akar X. Nah, ini seperti cara biasa bahwa DU sama dengan, ini turunan terhadap X adalah 1/2 akar X gitu ya. DX. Nah, sekarang kita peroleh bahwa DX sama dengan, atau kita buat sini aja ini ya, bahwa kalau misalnya ada bentuk ini sama dengan DU. Ini bisa juga. Oke ya. Nah, oke, sekarang soal ini kita ubah jadi sama dengan integral sin U ya, berarti ya, sin U, kemudian ini. Nah, di sini ini kan dia hanya per X ya. Gimana caranya supaya ini jadi 2 gitu, jadi 2. Gampang, kita kali aja sini jadi 2/2. Nah, kalau misalnya kita kali dia 2/2, ini jadi kita bisa memiliki nih ya, jadi 2 integral sin U dx per 2 akar X gitu ya. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, karena kan kalau misalnya kita bagi kan dia kembali pada dari semula gitu. Nah, teman-teman ingat bahwa ini adalah nilai dari apa? Dari DU. Oke ya, berarti ini jadi 2 integral sin U DU. Wah, sangat sempit, nggak apa-apa ya. Oke, nah kemudian integral sin U berapa? Ingat ya, integral sin U berarti negatif cos, berarti 2 dikali dengan negatif cos U. U-nya berapa? U-nya berapa teman-teman? Masih ingat ya, berarti negatif 2 cos U-nya adalah akar X. Nah, ini ada soal nomor 27, bentuk sederhana dari 3 akar 7, 3 akar 27 dikurang 5 akar 2 ditambah 500 akar 507, kemudian ditambah dengan akar akar 50. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ini kan ini masalah matematik biasa gitu ya. Ini mungkin juga teman-teman sudah bisa jawabannya. Ini untuk nomor 27. Nah, kita tahu bahwa di sini pasti nanti arahnya ke akar 3 dan akar 2 sih memang ya. Kalau kita lihat, oke, kita bahas untuk nomor 27. Nah, di sini pasti 3 ini kan kita sudah tahu akar 27 itu 9 kali 3. Pasti nanti kan arahnya ke sini gitu ya. Akar 2, kemudian ini juga 507 ini kita cari juga ya perkalian-perkalian berapa yang berkaitan dengan 3 gitu. Dan ternyata itu adalah 169 kita kali dengan 3. Nah, kemudian tambah ya kalau 50 ini kan berapa ya? 25 kali 2 gitu ya. Oke, nah kemudian kita peroleh akar 9. Ini kan 3 ya. Kemudian 3 kali 3 berarti 9 akar 3. Kemudian ini kurang 5 akar 2. Kemudian ini tambah. Ini kan jadi akar 169 itu kan 13 ya. Berarti 13 akar 3. Kemudian ditambah dengan ini jadi 5 akar 2. Udah, ini tinggal kita operasi matematiknya.
yang ada akar 3 ya. Ini sama ini, kemudian ini sama ini gitu ya. Ini 9 akar 3 tambah 13 akar 3 berarti 22 akar 3. Sedangkan ini negatif 5 akar 2 kita tambah dengan ini berarti 0 ya. Berarti jawabannya adalah 22 akar 3. Oke, sip ya. Kita lanjut ke nomor 28. Oke. Nah, di sini banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf dadu. Huruf dadu ya, banyak katanya ya. Ada berapa? Nah, di sini ini terkait dengan permutasi. Nah, permutasi di sini ada terdiri 4 angka, teman-teman harus tahu ya. Karena di sini ada huruf yang sama. Nah, maka karena huruf sama berarti ini nanti kita pakai rumus yang ini. Yaitu totalnya ada berapa? 4, berarti 4 faktorial, n faktorial. Kemudian yang sama ada berapa? Ini aja ya, D ada sama dan jumlahnya 2, berarti per 2 faktorial. Nah, yang lain itu kan karena nggak ada, berarti dia 1 faktorial kayak itu. Berarti ini jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial ya. Kemudian ini 2 faktorial. Jadi 2 faktorial dibagi 2 faktorial tinggal 4 kali 3. Hasilnya adalah 12. Jadi banyak kata yang ini bisa dibentuk adalah 12 kata. Oke, kita lanjut ke nomor 29. Ini nomor 9 berkaitan dengan fungsi inverse. Nah, diketahui ada fx sama dengan 2 kurang 4x per 2x gitu ya. Nah, ditanya inverse-nya berapa. Nah, untuk inverse-nya ini kita balik gitu ya. Nah, di sini kita pakai cara yang ini aja. Mungkin ini kan fx sama dengan y gitu ya. Itu kan sama dengan y. Kemudian sama dengan 2 kurang 4x per 2x gitu ya. Nah, ya udah kita buat ini jadi x sama dengan. Kita ubah jadi x sama dengan. Ya udah ini kita kali silang ya. 2x kali y berarti 2xy sama dengan 2 dikurang 4x. Kemudian yang ada x kita satukan gitu ya. Berarti ini 2xy. Ini pindah ya jadi tambah 4x sama dengan 2. Nah, kemudian ini kita keluarkan x-nya. Kita keluarkan x-nya berarti ada x berarti tinggal 2y tambah 4 ya. Sama dengan 2. Maka x sama dengan 2 per 2y tambah 4. Nah, ini mungkin kita sederhanakan ya. Berarti x sama dengan 2 per kita bagi berarti 1. Ini 1 ya, 1 per y tambah 2. Oke, ini ya. Nah, ini untuk x-nya. Nah, ini hasil yang ini kita peroleh. Nah, tinggal kita ubah menjadi x jadi apa? Jadi y gitu ya. Berarti ini jadi inverse-nya itu adalah inverse-nya tinggal kita ganti dengan x-nya. Yaitu 1 per x tambah 2. Oke, siap. Nah, jadi seperti itu ya. Pertama kita ubah ke ini jadi x sama dengan. Nah, kemudian hasil x sama dengan inilah dia hasil dari inverse-nya. Tinggal kita ganti nanti variabel jadi x gitu ya. Sebenarnya ada cara cepat, jadi teman-teman bisa juga pakai cara cepat, tinggal hanya ubah posisinya. Oke, mungkin nanti kita akan bahas untuk itu. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu ini nomor 30 berkaitan dengan elips. Nah, ini kalau untuk elips ini ya teman-teman bisa ini ya, langsung ini kan sudah berbentuk ke persamaan umum gitu ya. Nah, jadi kita langsung tahu berapa pusatnya. Jadi kita lihat aja ke sini. Yang ini, yaitu ada bentuk yang ini ya. X kurang 2, ini dikuadratin, kemudian per 25. Karena bentuknya sudah seperti ini, seperti persamaan umum elips ya, sama dengan 1, maka kita tinggal lihat aja di sini. Ini kan tambah ya. Ini tinggal kita lihat untuk pusatnya itu nentuinnya dari sini, dan sini. Nah, jadi kalau sini bentuknya itu jadi gini, x yang asli itu x kurang a misalnya kuadrat, kemudian satu lagi itu juga y kurang b dikuadratin gitu. Nah, gini. Jadi kalau berdasarkan ini, maka ini pusatnya yang ini ya. Pusatnya adalah negatif 2 ya. Kemudian ini koma, ini jadi 7. Itulah pusat elipsnya. Oke ya? Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut ke nomor 31. Nomor 31 itu, ini C. C itu artinya kombinasi. Berarti ditanya nilai dari kombinasi C74 gitu ya. Nah, teman-teman harus ingat gimana rumus kombinasi. Nah, untuk rumus kombinasi itu, rumus umumnya gini ya. Rumus dasarnya itu C, misal N, R gitu ya. Kita mau ambil R. Nah, maka itu jadi N faktorial per N kurang R faktorial, kemudian dikali dengan R faktorial. Nah, gitu ya. Nah, ini gitu juga, berarti N-nya 7, berarti 7 faktorial per 7 dikurangi 4 ya, faktorial, kemudian dikali dengan 4 faktorial. Berarti sisa 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial, kemudian dibagi dengan 7 kurang 4, berarti 3 faktorial. Kemudian dikali dengan 4 faktorial. Nah, ini 4 faktorial sengaja nggak kita jabarin ya, biar nanti kita akan bagi dengan penyebutnya.
Nah, kemudian 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 6. Jadi, 6 dibagi 6. Ya, gitu ya. Berarti hasilnya adalah 35. Oke, siap ya? Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 32. Nah, ini sedikit panjang ya, baru nomor 32. Ini nomor 32 berkaitan dengan persamaan ya. Ini ada persamaan kuadrat. Yang ini yang ditanyakan adalah akar-akar persamaan dari 2 pangkat 2x kurang 3 dikali 2 pangkat x tambah 1 tambah 8 sama dengan 0. Nah, itu adalah alfa dan beta. Nah, jika alfa kurang dari beta, maka nilai 3 alfa dikurang beta adalah, nah ini terkait dengan persamaan kuadrat ya. Nah, di sini kita akan selesaikan. Nah, di sini bentuk yang ini masih bisa kita ubah ya untuk yang ini ya. Nomor 32. 2 pangkat 2x tadi dikurang dengan 3 kali 2 pangkat x tambah 1, kemudian tambah 8 sama dengan 0. Oke. Ini ya. Teman-teman masih ingat ya kalau untuk ini misalnya ada a pangkat x, mungkin di sini ya. A pangkat n tambah 1 itu akan sama dengan a pangkat n dikali dengan a pangkat 1. Nah, berdasarkan perkalian ini, eksponen ya, pangkatnya kalau misalnya sama ininya, maka kita pangkatnya ditambah gitu ya, berarti jadi n tambah 1. Nah, ini juga bentuknya seperti ini, berarti kita bisa jadi jabaran jadi 2 pangkat 2x dikurang dengan 3 dikali dengan 2 dikali dengan 2 pangkat x tambah 1. Tambah 8 ya, sama dengan 0. Nah, benar ya, jadi 2 pangkat 2x dikurang 6, 2 kali dengan 2 pangkat x, kemudian tambah 8 sama dengan 0. Nah, inilah kita peroleh persamaan barunya. Nah, sekarang kita cari dulu penyelesaian dari persamaan ini. Nah, untuk mempermudah penyelesaian, nah kita misalkan aja kayak gini. Kita misalkan bahwa A sama dengan 2 pangkat X gitu. Nah, 2 pangkat X. Maka kita peroleh kalau misalnya A kuadrat, berarti itu sama dengan 2 pangkat X, kemudian dipangkatkan 2. Berarti itu sama dengan 2 pangkat 2X gitu ya. Oke ya, berarti persamaan ini bisa kita ubah menjadi, ini jadi A kuadrat ya berarti ya. A kuadrat kemudian dikurang dengan 6A, kemudian tambah 8 sama dengan 0. Oke ya. Nah, ini kan lebih mudah, lebih simpel kita lihat persamaannya. Nah, dari sini kita faktorin menjadi A kurang 4, kemudian A kurang 2 ya, sama dengan 0. Maka kita peroleh ada 2A. Yang pertama A sama dengan 4, kemudian A sama dengan 2. Nah, sekarang kita udah dapat A-nya, kemudian kita kembalikan ke bentuk awalnya. A tadi adalah 2 pangkat X sama dengan 4. Ini yang pertama ya. Nah, ini berarti 2 pangkat X sama dengan 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Nah, berarti kita peroleh X sama dengan 2. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua, 2 pangkat X sama dengan 2. Nah, maka 2 pangkat, berarti kita peroleh ini ya, X sama dengan 1. Oke ya, berarti kita sudah dapat penyelesaiannya itu ada X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, inilah akar-akar penyelesaian dari persamaan yang tadi. Tapi diketahui bahwa yang akar-akar itu adalah alfa dan beta, di mana alfa kurang dari beta. Sekarang, yang kecil yang mana ya? 1 ya, nilai yang kecil berarti alfa adalah alfa, karena alfa kurang dari beta, maka alfa sama dengan 1, beta sama dengan 2. Oke, sekarang yang ditanya nilai dari 3 kali alfa kemudian dikurang dengan beta. Nah, oke, mohon maaf ya. Baik, kita lanjut. Nah, tadi kita peroleh bahwa alfa sama dengan 1 ya. Nah, kemudian beta sama dengan 2. Nah, sekarang tinggal kita cari berapa hasil dari 3 alfa dikurang dengan beta. Nah, tadi berarti 3 dikali dengan 1, kemudian dikurang dengan 2. Nah, hasilnya berapa? 3 dikurangi 2, hasilnya 1. Oke ya, sudah selesai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini. Nah, ini kita lihat ya di soal bahwa yang nomor 33 diketahui persamaan garis G, 3x kurang 2y tambah 1 sama dengan 0. Kemudian persamaan garis H yang melalui titik 0,0 dan tegak lurus dengan garis G adalah, nah ini sama seperti soal-soal sebelumnya ya, jadi ada hampir sama, yaitu ditanya berapa persamaan garisnya yang itu saling tegak lurus. Jadi untuk nomor 33, nah kita punya ini ya, 3x garis G kurang 2y tambah 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari dulu yang ini, berapa sih apanya ya, gradiennya ya. Nah, ini jadi 2y, maka kita peroleh y sama dengan 3x per 2, kemudian tambah 1 per 2.
Nah, ingat ya, masih ingat ya kalau inilah yang dikatakan gradien yang ada X-nya ya. Nah, berarti ini adalah M1 sama dengan 3/2. Nah, sekarang karena tadi syaratnya dia tidak lurus dengan G, maka untuk H tadi kita cari gradiennya itu adalah pakai rumus ini yang saling tegak lurus ya. M2 sama dengan -1. Karena tadi M1 adalah 3/2 dikali dengan M2 sama dengan -1. Maka kita peroleh untuk gradien garis H ya, H ya, M2 ini adalah H, maka adalah -2/3. Oke ya, sekarang kita tinggal substitusikan ke rumus yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dikali dengan X kurang X1. Nah, di sini tadi kita punya Y1-nya adalah 0 karena melalui titik 0,0 gitu ya. Berarti ini kurang 0 dikali -2/3 dikali X, kemudian dikurang dengan 0. Nah, maka tinggal Y sama dengan -2/3 X. Nah, inilah dia. Ini adalah garis H. Oke ya teman-teman ya. Kita dapat untuk yang itu. Nah, kemudian untuk yang nomor ini, nomor 34, itu terkait dengan permutasi. Ini mungkin teman-teman juga sudah paham ya. Permutasi rumusnya ya. P73 itu sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial. Nah, hasilnya adalah 7 dikali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Nah, hasilnya adalah, kita coret ya, kita bagi, maka tinggal 6 kali 5, 30 kali 7 berarti 210. Nah, itulah nilainya. Oke ya. Oke, kemudian kita lanjut ke, ini mungkin kita hapus dulu sedikit. Oke, baik, kita lanjut ya. Oke, untuk yang ini. Oke, yang untuk nomor 35. Nah, di sini berkaitan dengan turunan ya. Diketahui bahwa Y sama dengan cos kuadrat 3X kurang 2. Nah, itu ditanya adalah DY dx. Nah, ini teman-teman pakai turunan berantai aja ya. Caranya enak. Jadi ini pangkatnya yang seperti ini ya. Pangkat seperti biasa, misalnya ada nanti U sama dengan A, X, pangkat N. Misalnya ya udah tinggal kita ginikan aja. Itulah turunannya, U aksennya berarti jadi tinggal kalikan aja A pangkat N kali pangkatnya dikurangi 1. Seperti itu ya. Nah, berarti ini 2 dikali 1 ya, berarti 2 cos, ini 3X kurang 2. Kemudian ini turunan dari ini, turunan dari cosnya. Turunan dari cos adalah negatif ya, negatif sin 3X kurang 2. Kemudian turunan dari di dalam ini, turunnya adalah 3. Oke ya, sama dengan, nah ini kita kedepankan ya, berarti ini kita peroleh negatif 3 dikali dengan 2. Cos 3X kurang 2, kemudian dikali dengan sin 3X kurang 2. Nah, bentuk sebenarnya kita udah bisa siap ya, tinggal kita kalikan gitu. Tapi kita ini ada bentuk rumus bahwa ini sesuai dengan sifat yang ini, sin 2A gitu. Ini bentuk sin 2A. Nah, maka ini kita peroleh adalah negatif 3 dikali dengan sin 2A. Berarti sin 2 dikali alfa, 3X kurang 2. Hasilnya adalah negatif 3 sin 6X kurang 4. Oke ya. Oke, baik. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan kita lanjut di video selanjutnya. Tetap pantau channel ini dan jangan lupa subscribe dan silahkan share buat teman-temannya. Oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.